Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Ikhwah fillah, ikhwan sekalian yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Umdatul Ahkam, dan pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki hadis ke 122. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laysa ala atiqihi minhu syai'. La yusalli ahadukum, janganlah salah satu di antara kalian salat. Hadis ini kita terjemahkan dengan janganlah, walaupun bentuknya khobar, ya. Yusalli ini fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari'. Ulama mengatakan walaupun bentuknya nafi tapi bimakna nahyi, bentuknya penafian tapi maknanya larangan. Jadi la yusalli ahadukum ini larangan, ya, janganlah salah satu dari kalian salat memakai satu kain laisa ala atiqihi minhu syai', yang tidak mengenakan penghalang atau kain di pundaknya. Hadis yang mulia ini, ikhwanya Allah muliakan, menjelaskan tentang keagungan salat, ya, tentang keagungan salat. Ketika kita salat, ya, dianjurkan dan sangat ditekankan untuk mengagungkan salat dan dengan memakai pakaian yang bagus. Makanya bukan yang bagus, maksudnya yang menutupi aurat, ya, tidak asal-asalan. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam, wahai bani Adam. Apa arti bani Adam tuh? Anak keturunan Adam. Jadi kita semua anak keturunan Adam, ya. Wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, khudhu, ambillah, zinatakum maksudnya apa? Zina, pakaian, artinya pakailah pakaian. Zina di sini hiasan, ya,
perhiasan. Jadi pakaian itu perhiasan. Pakaian itu perhiasan. Dan orang memakai pakaian itu jadi bagus kelihatannya, indah. Ya. Yang tidak memakai pakaian kelihatan jelek. Ya. Inda kulli masjidin, pada setiap masjid, maksudnya inda kulli sholah, setiap kali sholat. Nah, ini perintah untuk memakai pakaian nutup aurat, ya. Dan nutup auratnya tidak asal-asalan. Nutup auratnya tidak asal-asalan. Di sini ikhwan Allah muliakan, menunjukkan bahwa kita sekali lagi harus mengagungkan sholat, karena yang kita hadapi siapa? Allah. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW melarang orang pakai pakaian yang tidak ada di pundaknya, melekat pakaian, ya, ini dalam rangka pengagungan terhadap sholat, walaupun hukumnya sholatnya sah, ya. Hal fi hadza ma yadullu ala butlani salat idza lam yaf'al. Lihat, apakah dalam hal ini, ya, hadis ini menunjukkan tentang batalnya salat. Ya, batalnya salat kalau tidak melakukan, atau kalau tidak melakukan yang diserukan sama Rasul. Kulna, kami berkata, la, tidak. Lakin fi hadza dalilun ala anna hadza huwal akmal. Tetapi di dalam hadis ini ada dalil bahwa inilah yang sempurna. Kita pakai pakaian yang sempurna untuk apa? Sholat, ya. Sebagian kita kalau menghadap ke bupati atau gubernur atau orang yang, ya, padahal manusia, itu pakai pakaiannya lengkap sempurna, pakai minyak wangi, ya, kemudian warnanya juga harus serasi. Ya, tapi ketika sholat asal-asalan saja, ini nggak pantas, karena ya Allah Subhanahu wa ta'ala jamil yuhibbu al-jamal. Allah jamil, mencintai keindahan. Nah, terkait dengan masalah ini, ya, Syekh berbicara masalah lain, berbicara tentang nutup aurat, ya. Dan tentang nutup aurat, hukumnya adalah wajib. Bahkan kalau kita belajar tentang syarat-syarat sah solat, syarat sah solat ada 9, ya. Syarat solat ada 9. Di antaranya adalah satrul aurat, nutup aurat, ya. Dan ini ijma'. Orang ketika solat wajib nutup aurat. Dalilnya tadi surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 31. Ya. Makanya sebuah kekeliruan orang yang mengatakan kalau kita sholat malam, ya, jam 1:30 misalkan, di kamar sendiri, dikunci pintunya, digelapi, lampunya mati, telanjang, boleh, kata dia. Ini, ya, fikih yang bodoh. Ya. Nah, Allah memerintahkan ketika kita sholat harus pakai apa? Menutup aurat. Dan ulama menyebutkan syarat-syarat pakaian yang dengannya nutup aurat. Syekh Utsaimin menyebutkan 3 syarat. Syarat yang pertama, an yakuna mubahan. Pakaiannya harus mubah, ya. Yang kita pakai mubah. Yang kedua, an yakuna tahiran, harus suci. Yang ketiga, an yakuna safiqan la yasiful basyarah, ya, tebal, tidak tipis, kelihatan kulit. Nah, itu. Ini pakaian dalam sholat. Jadi ketika sholat jangan pakai pakaian tipis, nutup aurat. Pakaiannya mubah, ya. Kemudian pakaiannya apa? Suci. Kemudian kainnya apa? Tidak tipis, yang kelihatan ketika dipakai kelihatan kulitnya. Ini 3 hal yang disebutkan sama Syekh.
Qala Ibnu Abdul Bar mengatakan, wa ajma'al ulama ala anna satral aurah fardun wajibun bil jumlati 'alal adamiyyin. Ya. Jadi ulama telah sepakat bahwa menutup aurat itu wajib bagi adamiyyin, bagi anak keturunan Adam, ya, ketika salat. Wa annahu la yajuzu li ahadin an yusalli uryanan, tidak boleh bagi siapapun salat telanjang. Wa huwa qadirun ala ma yastaruhu bihi auratahu min athiyab, selama dia mampu untuk menutupi dirinya dengan pakaian, menutupi auratnya dengan pakaian. Wa in lam yastur auratahu wa kana qadiran ala satriha lam tujiz salatuhu, ya, lam tujizhi salatuhu. Kalau mampu nutup aurat kemudian dia tidak pakai penutup aurat dalam salatnya tidak sah. Dan Ibnu Abdul Bar mengatakan ini ijma', ya, ijma' ulama tentang syarat sahnya salat. Baik. Tetapi gini, Wan, kalau ada kondisi di mana orang nggak punya pakaian, ya, untuk nutup aurat ketika sholat, ya, yang ada pakaian yang haram, pakaian yang haram itu tadi kan pakaiannya harus mubah, ya, pakaiannya harus mubah. Lawan mubah apa? Haram. Contohnya pakaian sutra, ya. Apakah sholat telanjang atau pakai pakaian sutra? Ya, kalau telanjang nggak boleh, pakai sutra haram. Ngambil yang mana? Pakai pakaian sutra, ya, pakai pakaian sutra. Iya. Nah, karena Allah berfirman, ya, fattaqullaha mastata'tum. Ini dibangun di atas kaidah anna kullaman ata bima yajibu alaihi fil ibadah lam yajib alaihi i'adatuha. Ya, karena salatnya dalam keadaan darurat. Salatnya dalam keadaan apa? Darurat, dan tidak harus diulang dengan alasan siapa saja yang melakukan kewajiban dalam ibadah tertentu, ya, sesuai dengan apa yang diwajibkan dalam ibadah tersebut, maka tidak wajib untuk mengulanginya. Nah, terus di sini beliau bicara tentang masalah aurat. Kata beliau, aurat ada 3 jenis. Aurat ada berapa jenis? 3 jenis. Ulama membagi muwalladhah, mutawassithah, dan mukhaffafah. Muwalladhah, ya, mukhaffafah, dan mutawassithah. Aurat muwalladhah ini mirip dengan najis, ya. Najis juga ada berapa? Ada 3. Najis muwalladhah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Aurat juga, aurat muwalladhah, mukhaffafah, dan mutawassithah, ya. Aurat yang muwalladhah ini adalah auratnya wanita merdeka yang baligh, ya. Aurat muwalladhah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, aurat al-mar'ati al-hurrati al-balighah, auratnya wanita merdeka yang baligh, ya. Auratnya semua tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ini wanita auratnya mughalladhah, nggak boleh dibuka, ya. Ada aurat, kata Syekh Utsaimin, aurat mukhaffafah. Aurat mukhaffafah. Aurat mukhaffafah ini adalah auratnya laki-laki yang berumur dari
7 sampai 10 tahun. Auratuz zakari min sab'in ila 10 sinin. Dari 7 sampai 10 tahun. Ini auratnya mukhaffafah. Aurat mukhaffafah ini untuk laki-laki yang kecil, umur berapa? 7 sampai 10 tahun. Nah, auratnya adalah as-sawatani faqat. As-sawatan itu maksudnya kubul dan dubur saja. Kubul dan dubur saja. Ya. Makanya kalau anak-anak pakai celana pendek doang, ya, sebenarnya nggak apa-apa. Cuma alhamdulillah zaman sekarang ya dibiasakan sudah menutup aurat dengan sempurna. Ya. Ya. Jadi kalau ulama bahas aurat itu ada aurat namanya aurat mukhaffafah. Nah, kalau aurat yang mutawassithah, aurat pertengahan itu selain mughalladhah dan selain mukhaffafah. Selain yang mughalladhah dan selain yang mukhaffafah. Aurat yang mutawassithah itu antara pusar, kalau bahasa Jawanya udel, pusar dan lutut, ya, antara pusar dan lutut itu aurat mutawassithah, ya, antara pusar dan lutut itu aurat, ya. Dan Syekh Utsaimin mengatakan pusarnya dan lututnya bukan bagian dari aurat. Pusarnya dan lututnya bukan bagian dari aurat. Karena auratnya itu antara pusar dan lutut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita simpulkan dari hadis ke 122, ya. Kita langsung saja masuk ke hadis 123. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala thuman aw basalan falyatazilna aw liyatazil masjidana waliyaqud fi baitihi. Barang siapa yang memakan bawang merah atau bawang putih, maka hendaknya dia menjauh dari kami atau menjauh dari masjid kami, dan hendaknya dia duduk di rumahnya. Wa innahu utiya bikidrin fihi khadiratun min bukulin, dan didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bejana periuk yang ada sayur dari kubis, ya, sayur-sayuran dari sayur mayur dari kubis. Fawajada laha rihan, kemudian Nabi SAW mencium bau tertentu. Fasa'ala fa'ukhbira bima fiha minal bukul, Nabi bertanya, kemudian dijawab bahwa di dalamnya ada kubis. Faqala, Nabi SAW bersabda, qarribuha, dekatkan dia, ya, dekatkan ke sebagian sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu kariha aklaha, ketika Rasul melihatnya, Rasul tidak suka untuk memakannya. Qal, kemudian Rasulullah SAW bersabda, kul fa inni unaji man la tunaji, makanlah, sesungguhnya aku melakukan munajat kepada yang kau tidak melakukan munajat kepadanya. Hadis yang mulia ini, ikhwannya Allah muliakan, ya, memiliki beberapa faedah.
Sebelumnya, maksud aku melakukan munajat, bicara bisik-bisik itu kepada siapa? Jibril. Kepada Jibril. Ya. Yunaji Jibril alladhi yanzilu bil wahyi. Rasul SAW berbicara dengan Jibril yang membawa wahyu. Dan di hadis berikutnya kita mendapatkan keterangan bahwa malaikat itu terganggu dengan bau yang tidak enak. Makanya ketika kita ke masjid juga kita harus perhatikan adabnya. Selain pakaiannya sempurna, bagus, ya, wangi juga diperhatikan. Kemudian bau-bau yang kurang nyaman, tidak sedap juga harus kita hilangkan. Oleh karena itu, ketika habis makan makanan yang bau, ya, jangan dekat masjid, kata Rasulullah SAW, karena malaikat terganggu. Nah, itu. Jadi sangat tinggi sekali adab dalam Islam ini. Ya. Makanya kalau setelah main bola, mandi dulu. Ya. Kan ada sebagian orang main bola, olahraga, langsung sholat. Gimana ceritanya ini? Mandi dulu, sabunan, ya, baru sholat. Ya, sholatnya sah sholatnya, ya kan? Tapi nggak sempurna adabnya dan mengganggu yang lain. Antum ketika sholat di samping antum bau ketek gimana? Ya, nggak bagus. Nanti ada keterangan faidahnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Baik, faedah yang pertama dari hadis ini, jawazu aklis sum wal basal. Bolehnya memakan bawang putih, bawang merah dan bawang putih. Ya. Nah, jadi tidak haram, tidak sampai derajat apa? Haram. Karena Nabi SAW tetap membolehkan makan hal tersebut. Ya. Kalau haram, kalimatnya tegas, pasti dilarang oleh Rasulullah SAW. Di hadis ini ada nggak pengharaman? Tidak ada. Rasul bersabda, "Man akala thuman aw basalan falyatazilna aw liyatazil masjidana." Barang saya makan bawang merah atau bawang putih, jauhi kami atau jauhi masjid kami, duduk di rumahnya. Nggak tegas, ya. Di bawah haram, masih makruh, ya. Walihada lamma naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil wuqu' fil khadirat hina fathi Khaybar wa kana an-nas jia'an saha an-nas hurrimat faqala sallallahu alaihi wasallam innahu laysa bi tahrimu ma ahallallahu li. Oleh karena itu, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengkonsumsi beberapa sayur mayur di perang apa? Fathu Khaybar, ya. Fathu Khaybar. Kemudian manusia pada lapar, kelaparan. Kemudian manusia bicara, hurrimat, apakah ini diharamkan? Rasul SAW berkata, innahu laysa bitahrim ma ahallallahu li. Sesungguhnya aku tidak memiliki hak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Jadi tegas di sini bahwa bawang merah dan bawang putih tidak haram. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, anna man akalahuma fala yadkhulanna al-masjida. Orang yang memakan keduanya, bawang merah, bawang putih, jangan masuk ke masjid. Waqad allalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsin akhar. Nabi SAW menjelaskan alasannya, sebabnya, kenapanya di hadis yang lain. Hadis setelah ini yang kita akan baca insyaallah.
Ilatnya Rasul SAW berkata, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Jadi malaikat merasa terganggu seperti manusia merasa terganggu. Sama, manusia terganggu dengan bau yang tidak sedap. Begitu juga para malaikat merasa bau. Berarti di sini faedahnya malaikat ada indera penciuman. Ada faedahnya disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi malaikat pun tidak suka dengan bau yang kurang enak, ya. Nah, malaikat senang dengan bau yang wangi, minyak wangi. Makanya Nabi SAW suka pakai minyak wangi, ya. Faedah yang ketiga, karahatu huduri man fihi raihatun karihatun ilal masjidi. Makruhnya orang yang membawa bau tak sedap hadir ke masjid. Makruhnya orang yang memiliki bau yang tidak sedap, raihah karihah, untuk mendatangi masjid. Contohnya apa ya, ikhwan? Contohnya syaribud dukhan. Syaribud dukhan, perokok. Lihat kata Syekh Utsaimin, perokok habis ngerokok ke masjid ini makruh, ya. Tapi anehnya sebagian kiai atau yang mengatasnamakan santri ngerokoknya di masjid lagi, ya, ngaji kitab sambil ngerokok, ya, seakan-akan masjid jadi asap dari tempat pembuangan rokok ini. Nah, jadi rokok baunya enak apa enggak enak, akhi? Enggak enak. Ini bagi yang normal. Bagi mereka enak. Mereka bilang antum enggak normal. Bahkan antum bukan laki-laki. Laki-laki itu yang ngeplus, ngisap gitu. Ya. Iya. Ya, fitrahnya terbalik, ya. Jadi mereka bilang, ya, Syekh Utsaimin juga bilang wasyaribuna yaquluna laysat kariha. Orang-orang yang suka ngerokok bilang baunya enggak ini kok, enggak bagus, baunya tidak, biasa saja, ya, tidak bau, ya, tidak bau kata mereka, ya. Orang yang sudah terbiasa dengan bau-bau yang tidak enak, ya seperti ini, ya, lalat-lalat, serangga-serangga, ya, yang terbiasa di kotoran itu biasa, ditaruh di tempat yang bagus, yang baunya harum, malah pingsan lalat itu. Ya enggak? Nah itu orang suka ngerokok juga seperti itu. Padahal rokok baunya enggak enak, gitu ya. Dan makruh. Kata Syekh Utsaimin, ngerokok bau makruh ke masjid. Makruh ke masjid. Coba antum tanya kepada orang yang ngerokok, mau ngerokok tuh hukumnya apa? Halal, haram, kan ada 5 hukum ya. Wajib nggak ngerokok? Mereka bilang enggak. Sunnah enggak. Haram enggak. Mubah enggak. Makruh iya. Saya tanya, makruh itu artinya apa? Yang dibenci. Anehnya orang yang suka bilang yang dibenci itu senang.
melakukan yang dibenci, bilang rokok makruh aja kok, makruh saja, nggak haram gitu ya. Kan aneh, cara berpikirnya aneh. Di masjid ngerokok ya, ngajar ngerokok, baca Quran ngerokok lagi, baca hadis ngerokok. Padahal ulama, ikhwan, kalau baca hadis Imam Malik itu wudu pakai wangi-wangi, kemudian sangat ta'zim dengan apa yang dibaca dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ini sabda Rasul. Ini sebagian orang baca hadis sambil kakinya naik ke atas, ngerokok, nggak ada adab ya. Wal-'iyadzu billah. Faedah yang keempat ya, ta'zimul masajidi, li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yahdura ilaiha man kana dza raihatin kariha. Hadis ini menjelaskan tentang pengagungan terhadap masjid. Jadi masjid itu wajib diagungkan, dimuliakan, karena Nabi SAW melarang orang yang memiliki bau yang tak sedap masuk ke masjid ya. Kata Rasul, barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, hendaknya menjauhi kami, menjauhi masjid-masjid kami, tinggal saja di rumahnya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dari sini kita harus mengagungkan masjid. Masjid ini rumah Allah ya, rumah Allah. Ketika dibangun untuk ibadah dari rumah Allah, kita agungkan. Lihat, adabnya sangat tinggi sekali. Rasul kita SAW mengajarkan demikian ya. Nah, di faedah yang ketiga tadi ada yang keloncat, ikhwan. Kalau gini, kalau ada orang makan bawang merah, makan bawang putih dengan niatan supaya tidak mendatangi masjid, ada alasan ya. Gimana tuh ya? Jadi dia nggak mau sholat ke masjid. Oh, ini ada alasan nih ya. Makanlah bawang merah, makan bawang putih, nggak ke masjid, boleh tidak? Jawabannya tidak boleh. Dari sini makan nggak boleh, karena ada niatan salah, ada niatan yang salah ya. Ini mirip, kata Syekh Utsaimin, seperti orang yang safar ketika Ramadan dengan niatan untuk buka puasa ya kan. Kan safar salah satu hal yang dengannya puasa boleh berbuka. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa saja di antara kalian yang safar, maka boleh dia tidak berpuasa tapi diganti di hari yang lain. Orang yang safar dan yang sakit ya. Nah, karena dia ingin berbuka, ana safar sajalah ya. Ini hilah namanya, ini haram ya. Haram melakukannya karena ini hilah, dan Allah Maha tahu ya. Baik. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi faedah yang keempat apa tadi? Pengagungan terhadap masjid. Ini masjid nih, harus kita agungkan ya. Makanya di antara bentuk pengagungan kita terhadap masjid adalah kita masuk masjid kaki kanan, kemudian sholat tahiyatul masjid ya, penghormatan kepada masjid. Dan itu semua bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa mengagungkan tempat-tempat yang suci ini adalah kaum muslimin ya. Masjid-masjid kita agungkan. Makanya kita marah sekali kalau orang tidak mengagungkan masjid
ya, seperti Yahudi kalau masuk ke Masjid Aqsa nggak ngagungkan, ya, seenaknya masuk, ya. Atau sebagian orang masuk ke masjid seenaknya, ya. Ada karpet, sepatu masuk yang kotor, ini nggak mengagungkan masjid, ini tidak boleh, ya. Tapi Yahudi itu, ikhwan, ya, jangan antum sebut Israel lagi, namanya apa? Yahudi. Sudah Yahudi, titik. Karena Allah sebut karena Israel itu siapa? Yakub, artinya hamba Allah. Mereka senang disebut Israel, ya. Salafiyin, Ahlus Sunnah wal Jamaah paling tahu cara membuat mereka marah. Musuhannya langsung, namanya saja kita nggak mau nyebutin Israel, untuk nama saja, untuk nama saja kita tidak mau nyebut mereka dengan Israel, kita sebut nama mereka dengan Yahudi. Ini bentuk permusuhan, ya. Atau jangan sebut Israel, senang mereka, kita bilang Yahudi, ya. Dan Yahudi ini adalah bangsa dan orang-orang yang pengecutnya sangat-sangat pengecut, cut, ya. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka enggak berani memerangi kalian kecuali di benteng-benteng yang kuat, di belakang benteng atau di belakang tembok. Nah, itu. Jadi kalau berhadapan, kabur, ngeper, takut mati, beraninya ngebom. Yang dibom anak kecil. Tuh, lihat sekarang yang kita baca di Quran itu nampak sekarang, akhi. Bukan sekarang saja, dari dulu sampai sekarang, tapi sekarang kelihatan sekali. Yang meninggal anak kecil, dibunuhi anak kecil. Yang lucu-lucu, kita nggak kuat dengar teriakan mereka, tangisan mereka. Kuat enggak, akhi? Wallah nggak kuat. Anda dong yang kirim, jangan. Anda nggak kuat. Darah kita mendidih, akhi. Wallah mendidih. Oh iya. Orang Islam kalau lihat begini, semangat jihadnya naik, ya. Kalau nggak naik dipertanyakan, ya kan? Ini anak-anak kecil dibunuh, wanita mati, orang tua mati. Kalau bahasa Cirebon, kecing mereka, atau kecing, ya, ngecut, cut, maksudnya, ya. Nah, itu. Jadi jangan nyebut Israel, tapi apa? Yahudi. Anda dengar, ya, Zionis. Anda dengar sekarang berita sampai 11.000 lebih yang meninggal. Mungkin lebih sekarang kali, ya. Berapa? 12. Wal'iyadzubillah. Kejam. Ya, semua dilanggar. Tapi semua diam. Ya. Yang mengatakan hak asasi manusia kemana tuh? Ya, hilang semua. Ya tidak. Ketika kaum muslimin yang ditindas, dibunuhi, itu diam. Ya, bahkan dikatakan teroris. Iya. Jadi ikhwan yang Allah muliakan, itulah orang kafir tuh, begitu. Jadi antum nggak usah percaya sama orang kafir deh. Percaya sama Quran sama Sunnah saja. Ya tidak. Percaya sama Al-Quran, hadis, dah. Ya. Tapi kita yakin, seyakin-yakinnya mereka pasti akan dihabisi, diperangi oleh kaum muslimin di akhir zaman. Sampai batu, sampai pohon semuanya bilang, ya muslim, ta'al, mari, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Nah, itu. Dan yang membunuh mereka insya Allah adalah generasi
yang mengalahkan mereka generasi yang sifatnya sama seperti para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yang manhajnya sama. Ya. Jadi sekali lagi jangan sebut Israel, namanya saja kita jangan sebut Israel, tapi apa? Yahudi. Nah, faedah yang kelima, annal masajida ma'wal malaikati, masjid itu tempatnya para malaikat. Subhanallah. Jadi malaikat suka di tempat-tempat yang baik, di masjid-masjid, ya. At-thayyibatu lit-thayyibin. Jadi yang baik untuk yang baik, segala sesuatu yang baik untuk yang baik. Wal masajidu amakinu thayyibah wa hiya ahabbul buqa'i ila Allah wa syayatinu ma'waha al-kunufu wal marahidu fal khabithatu lil khabithin. Masjid itu tempat yang baik. Jadi masjid di atas muka bumi ini tempat-tempat yang baik, ya, tempat yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang didatangi oleh para malaikat. At-thayyibat lit-thayyibin, hal-hal yang baik untuk orang-orang yang baik. Masjid tempat yang baik, makanya malaikat suka ke masjid. Adapun syaitan syar, buruk, tempatnya di mana? Kata Islamin, di WC, di toilet. Ya, lihat. Ma'waha al-kunuf wal marahid, tempatnya di toilet. Al-khabithat lil khabithin, tempat-tempat yang buruk untuk makhluk yang buruk. Ya. Oleh karena itu, ikhwan yang Allah muliakan, kalau di toilet kita masuk dengan kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kiri, karena terhina, lebih hina. Kemudian baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khabaithi minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari gangguan syaitan laki-laki, syaitan perempuan yang buruk. Masuk, baca bismillah supaya tidak terlihat aurat kita oleh jin. Bismillah itu untuk aurat dari pandangan jin. Ya, baca, buang hajat, keluar, cepat keluar. Jangan lama-lama di toilet. Toilet sekarang nggak nyunah, sebagian toilet sekarang nggak nyunah. Kenapa nggak nyunah? Ya, dibikin sebetah mungkin orang di toilet. Ya, mungkin ada kasurnya kali. Ada kasurnya enggak, akhi? Tempat duduk, ya. Berlama-lama di toilet ini enggak, emang ada sunahnya? Enggak ada sunahnya. Ya. Bersih, iya bersih. Rapih, iya rapih. Enggak boleh kotor, enggak boleh jorok. Ya. Tapi jangan berlebihan. Supaya orang bisa tidur di toilet. Dan sebagiannya mungkin toilet lebih bagus daripada kamar tidur, ya. Kemudian dari sini juga kita tahu, ya, kebohongan dari para penipu. Ada tuh dulu ada kan tim pemburu hantu, ya, ingat nggak, akhi? Alhamdulillah hilang tuh, ya. Iya. Tapi masih banyak yang suka itu dan banyak percaya tim pemburu hantu. Itu kibul semua. Allah jelas-jelas bilang innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis dan bala tentaranya ngelihat kalian dari arah yang kalian tidak ngelihat mereka. Ini normalnya seperti itu. Normalnya kita manusia tidak ngelihat jin, tidak lihat setan. Saya tanya ikhwan, di toilet ada jin tidak? Ada syaitan kan? Siapa yang ngasih tahu? Rasul. Kalau kita masuk baca doa itu. Ada setan jahat. Laki-lakinya jahat, perempuannya jahat. Ya.
Kita kalau masuk WC takut akhi, karena yang jahat. Kita baca doa. Pemburu hantu masih ada enggak tuh? Disewa bisa enggak masuk ke WC kita, ambil masuk ke botol, terus kita masuk ke toilet nggak baca doa lagi. Berani nggak dia bilang udah nggak ada setan di toilet? Berani nggak bilang? Nggak akan berani. Itu semuanya bohong. Terus dari mana taunya nangkep jin bisa masuk ke botol? Emang ada di botol jinnya? Kan nggak ngelihat. Dia bilang saya ngelihat. Oh berarti ente anak buahnya jin. Ya, semuanya bohong. Nah, jadi masjid ini tempatnya siapa? Malaikat. Nah, makanya kita harus senang ke masjid. Ada pengajian ini, alhamdulillah kita bisa duduk di masjid, tempat malaikat. Dan ketika majelis, kan kata Rasulullah SAW juga, majelis ilmu itu malaikat juga ikut hadir. Majelis dibacakan ayat-ayat Allah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam membahas tentang halal haram, tentang tauhid, ya, dan lawannya. Nah, faedah yang ke-6. Sudah isya belum? Sudah? Sudah. Ya? Sudah masuk, akhi. Sudah ya. Baik, untuk hari ini ikhwan saya minta maaf tidak ada pertanyaan dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan ya. Lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini faedah masih banyak. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita minta pada Allah ilmu yang manfaat, pahala yang besar, dan kita minta agar Allah memberkahi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.